Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran biologi. Kali ini akan membahas mengenai kompetensi dasar yang terakhir di semester genap, yaitu bioteknologi. Nah, ini tentang bioteknologi, ya kita lihat dulu. Di sini ada pengertian bioteknologi, lalu bioteknologi konvensional dan modern, penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi, ada kultur jaringan, cloning hewan, rekayasa genetika, dan juga dimensi dari bioteknologi. Sekarang kita lihat apa itu definisi dari bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan juga kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah organik maupun anorganik dengan bantuan makhluk hidup, ya, khususnya di sini adalah mikroorganisme untuk meningkatkan potensi makhluk hidup tersebut serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Di sini inputnya adalah berupa bahan baku, mikroorganisme serta sel hewan dan tumbuhan, lalu nanti diproses melalui aplikasi prinsip ilmiah, kerekayasaan dan juga teknologi. Outputnya adalah berupa makhluk hidup, misalnya hewan ternak dan tumbuhan yang bersifat unggul. Lalu produk makanan, minuman, obat-obatan, bahan bakar atau senyawa biokimia, serta jasanya adalah misalkan pengolahan limbah, pemisahan logam, pemberantasan hama, itu adalah jasa yang dihasilkan dari proses bioteknologi. Lalu selanjutnya mari kita lihat perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional, ya, itu adanya sejak awal peradaban manusia, sementara yang bioteknologi modern ada dan berkembang sejak struktur dan fungsi DNA ditemukan. Lalu bioteknologi konvensional, cara pemanfaatannya adalah menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme. Sementara bioteknologi modern menggunakan organisme untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja genetik organisme. Lalu yang ketiga, bioteknologi konvensional, itu peralatan dan metodenya sederhana dan murah. Sementara bioteknologi modern itu peralatannya canggih dan juga mahal, ya, dan dengan teknologi tinggi. Lalu prosesnya, bioteknologi konvensional itu prosesnya kurang steril. Misalnya kan pembuatan tempe itu dengan diinjak-injak, ya, itu kurang steril. Sementara kalau bioteknologi modern, kalau tidak steril dia tidak bisa. Jadi steril, hasilnya banyak dalam waktu cepat dan kualitasnya terstandarisasi. Misalnya kultur jaringan, lalu produk-produk makanan yang steril, susu steril. Nah, itu merupakan produk dari bioteknologi modern. Atau vaksin, contohnya, ya, yang konvensional misalnya tempe, tape, roti, yogurt, nata de coco. Sementara yang modern di sini tadi adalah hasil cloning, insulin buatan, kultur jaringan, dan lain-lain. Jadi dia serba steril dan dihasilkan dari proses-proses yang canggih. Lalu ini pengembangan bioteknologi kondisi non-steril, ya. Yang non-steril misalnya dengan pemanfaatan secara maksimum atau secara optimal, yaitu pada proses fermentasi yang dilakukan secara terbuka, gitu. Jadi memungkinkan kontaminasi mikroorganisme lain. Contohnya misalnya di sini yang tidak dimakan, ya, misalnya pengolahan limbah, pembuatan pupuk kompos, itu kondisinya tidak steril, memang disengaja. Sementara yang bioteknologi kondisinya steril, misalnya di sini fermentasinya fermentasi susu, lalu menggunakan alat-alat yang modern. Juga misalnya lagi yang kondisi steril, pembentukan antibiotik, antibodi, enzim, asam amino,
steroid, vitamin B12 itu kondisinya adalah steril. Kemudian mikroorganismenya ya. Kalau dalam biologi itu harus tahu mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk proses-proses bioteknologi secara konvensional. Misalnya pembentukan keju di sini pakai Streptococcus thermophilus ya, bahan bakunya susu sapi, susu kerbau atau susu hewan lain itu bisa. Negara yang memproduksi pertama itu adalah Italia. Kemudian yogurt itu dari bahan susu dengan mikroorganismenya Lactobacillus bulgaricus itu di seluruh dunia ya. Kemudian sosis itu dari daging sapi, mungkin kalau di Eropa, Amerika itu pakai daging babi juga. Itu dengan menggunakan mikroorganismenya Pediococcus cerevisiae. Roti dengan ragi Saccharomyces cerevisiae, bahan bakunya tepung gandum ya. Kemudian oncom juga, oncom ini di Indonesia ya, dari ampas tahu atau kacang pakai Nerospora sitopila atau Nerospora crassa. Sementara untuk kecap itu pakai Aspergillus wenti dengan bahan baku kacang kedelai, ini dikembangkan di Indonesia dan di Jepang kecap itu. Tauco ya di kawasan Asia ternyata dari kacang kedelai, Aspergillus oryzae, dan nata de coco dari air kelapa dengan menggunakan mikroorganisme ini adalah Acetobacter psilinum yang dikembangkan di seluruh dunia. Itu. Nah ini proses-prosesnya ya untuk bioteknologi, baik ada yang modern maupun yang konvensional bisa dilihat yang tadi disebutkan, yaitu keju, kemudian produk-produk susu yang lain, misalnya yogurt, Yakult. Ini gambarnya, ini roti, ini yogurt, keju, ini minuman beralkohol, tempe, dan lain-lain. Kemudian penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi juga bisa dipakai dalam membentuk yang namanya protein sel tunggal atau single cell protein. Protein sel tunggal itu adalah protein yang dihasilkan dari mikroorganisme seperti ganggang bersel satu ataupun jamur bersel satu. Misalnya di sini Spirulina maxima, Schenedesmus, Chlorella ya. Sekarang kalau kita lihat di supermarket itu udah banyak produk-produk single cell protein atau protein sel tunggal. Lalu yang dengan jamur, Saccharomyces cerevisiae ya, Candida utilis, dan lain-lain. Dari bakteri, misalnya Methylopilus, Methylotropus, tapi ini kalau Methylopilus, Methylotropus itu tidak boleh dimakan oleh manusia ya, jadi dia khusus untuk hewan ternak. Nah, kemudian mikroorganisme penghasil zat organik, enzim, dan vitamin ya, ini banyak contohnya, misalnya penyedap rasa nih ya, asam amino, nama produknya asam amino, mikroorganismenya Corynebacterium glutamicum, nah, dia menghasilkan nanti asam glutamat ya, atau MSG. Monosodium glutamat itu menggunakan Corynebacterium glutamicum, nanti produknya berupa penyedap rasa atau suplemen hewan ternak. Asam cuka itu juga bisa dihasilkan dari Saccharomyces baianus, pemanfaatan penyedap rasa ya, atau tetes tebu. Lalu asam sitrat, Aspergillus niger, pemberi rasa, antioksidan, dan juga pembuatan deterjen. Kemudian enzim selulase bisa dihasilkan juga dari Aspergillus niger untuk industri tekstil, deterjen, dan pengolahan kopi. Lalu enzim lipase juga pakai Aspergillus niger ya, untuk industri lemak menambah cita rasa keju, dan juga vitamin B12 pakai Pseudomonas denitrificans ini untuk suplemen dari makanan. Nah, selain itu bioteknologi konvensional juga bisa menghasilkan antibiotik di sini. Misalnya yang terkenal ya,
Penicillium notatum menghasilkan penisilin di sini. Fungsinya adalah untuk menyembuhkan berbagai penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman. Gitu. Lagi streptomycin asalnya dari dari mikroorganisme Streptomyces griseus. Ya, itu juga fungsinya membunuh mikroorganisme yang kebal terhadap penisilin dan cephalosporin. Yang lainnya ada tetrasiklin, erythromycin, dan lain-lain. Kemudian ada menghasilkan vaksin juga, yaitu mikroorganisme atau bagian mikroorganisme yang telah dilemahkan untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Dan juga interferon, ya, interferon itu senyawa glikoprotein yang disekresikan oleh sel hewan vertebrata akibat rangsangan dari senyawa-senyawa tertentu. Jadi itu sering dikatakan sebagai zat antivirus yang dihasilkan oleh virus sendiri sebetulnya. Nah, begitu. Itu adalah contoh-contoh dari mikroorganisme yang terlibat dalam bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi secara modern, dan juga perbedaan singkat antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Saya pikir cukup untuk bioteknologi. Ya, silakan nanti dipelajari lebih lanjut dengan membaca sumber-sumber belajar, bisa dari buku, bisa dari internet, supaya pengetahuan kita lebih banyak lagi. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.